warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Pengantar Manajemen pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan bahas tentang desain organisasi bersama saya Ibu Siti Sahara. Adapun tujuan mata kuliah kita pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. Diharapkan kalian mahasiswa mampu memahami faktor utama yang menentukan desain organisasi, struktur organisasi formal dan informal, bentuk struktur organisasi formal, dan departementalisasi. Adapun referensi yang bisa kalian gunakan adalah sebagai berikut. Selain itu juga, kalian bisa cari referensi melalui jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu pengantar manajemen. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor utama dalam menentukan desain organisasi. Desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana organisasi tersebut dikelola. Bentuk maketnya adalah berupa struktur organisasi. Sama halnya ketika kita ingin mendesain sebuah bangunan ataupun rumah agar kelihatan indah ataupun bagus, bangunan tersebut dapat dibuat maketnya terlebih dahulu yang merupakan miniatur bentuk kecil dari sebuah bangunan yang akan dibangun. Dengan melihat maket tersebut, orang akan dapat melihat secara keseluruhan indah atau tidaknya bangunan tersebut apabila siap dibangun nantinya. Organisasi yang begitu besar juga perlu didesain sedemikian rupa agar terlihat indah dan bagus. Perusahaan ataupun organisasi melakukan proses pengorganisasiannya diawali dengan menyusun desain organisasi ini. Tentunya berdasarkan berbagai faktor yang dimiliki dan dihadapi oleh organisasi tersebut. Desain organisasi adalah proses pemilihan ataupun pengimplementasian struktur yang terbaik dalam mengorganisasikan sumber daya untuk pencapaian misi dan sasaran organisasi. Adapun faktor utama dalam menentukan desain dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi organisasi. Hubungan struktur organisasi dengan strategi organisasi pada dasarnya saat mendesain struktur organisasi harus mengikuti strategi perusahaan. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi yang dapat disusun di antara para manajer dengan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi organisasi tersebut, sehingga bila strategi suatu organisasi berubah, maka struktur organisasi juga akan berubah. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa akan membedakan desain struktur organisasi. Sebagai contoh, jika kita memiliki industri mobil, akan mempergunakan teknologi industri dan akan memerlukan tingkat standarisasi serta spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan kita memiliki perusahaan industri pakaian jadi yang selalu mengutamakan mode. Di sini desain struktur organisasinya juga akan berubah, di mana yang satu memilih meningkatkan spesialisasi dan yang satunya lagi mengikuti mode. Yang kedua adalah anggota dan karyawan ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam kemampuan dan cara berpikir setiap orang ataupun karyawan serta kebutuhan mereka untuk bekerja satu sama lain harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan unit kerja pada desain struktur organisasi. Yang berikutnya adalah ukuran organisasi. Ukuran organisasi secara keseluruhan maupun satuan unit kerja akan sangat mempengaruhi desain struktur organisasi. Semakin besar struktur organisasi, maka semakin juga kompleks dan harus dibentuk dengan tepat dalam pembuatan desain struktur organisasi. Jenis struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan ataupun komponen dari unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagian mana, fungsi mana yang berbeda-beda sehingga dapat diintegrasikan dan dikoordinasikan. Selain dari itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi kerja, saluran perintah, dan penyampaian laporan.
Struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses tersebut dikenal dengan struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal inilah yang dijadikan panduan bagi seluruh anggota organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan. Namun pada kenyataannya di lapangan ada beberapa ataupun para anggota yang bermunculan dan berkembang secara alamiah ataupun tidak direncanakan, tetapi terjadi dengan sendirinya melalui proses alamiah, sehingga ada hubungan antar perorangan sesama anggota dan membuat kelompok tersendiri yang tidak didasarkan berdasar fungsi yang harus dilaksanakan dalam organisasi formal tersebut, tetapi hanya dikarenakan pada kepentingan ataupun persahabatan saja. Jika kelompok tersebut dibentuk berdasarkan kepentingan dan persahabatan, keyakinan ataupun hobi, maka kelompok kerja tersebut dinamakan organisasi informal. Dengan kata lain, organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antara pribadi yang secara tidak sadar terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi. Seseorang pemimpin sejoknya memperhatikan dan dapat mengkoordinasi berbagai karakteristik pekerjaan termasuk dengan adanya fenomena organisasi informal tersebut. Dalam kondisi tersebut, organisasi informal juga dapat berfungsi sebagai pembantu sang manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, jika sebaliknya, jika tuntutan organisasi informal tersebut tidak dapat dikomodir dengan baik, maka keberadaan organisasi informal tersebut justru dapat menimbulkan konflik internal yang akan dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi ataupun perusahaan. Bentuk struktur organisasi formal. Dalam struktur organisasi formal begitu kompleks untuk dapat dideskripsikan secara verbal maupun diperlukan dibuat rancangan secara sedemikian rupa agar orang lain tersebut memahami secara utuh saluran kerjanya. Ada 4 bentuk struktur organisasi. Yang pertama piramida, organisasi horizontal, organisasi vertikal, dan organisasi lingkaran. Dari bentuk-bentuk organisasi tersebut dapat menggambarkan susunan suatu hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi ataupun perusahaan dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada struktur inilah terlihat jelas pemisahan kegiatan pekerja antara yang satu dengan yang lainnya, dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi yang dibatasi karena struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang tersebut, kepada siapa harus melapor ke siapa, sehingga ada suatu tanggung jawab apa yang dikerjakan. Struktur organisasi juga dapat menunjukkan besar kecilnya ukuran organisasi tersebut, walaupun tanpa adanya informasi tambahan, sehingga akan menimbulkan gambaran jelas tentang organisasi tersebut. Berikutnya, departementalisasi. Departementalisasi sebagaimana diterangkan pada sebelumnya merupakan proses penentuan bagian-bagian pada organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dalam mendesain organisasi, proses departementalisasi ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, dan berdasarkan matriks. Kita bahas satu-satu. Pendekatan departementalisasi berdasarkan pendekatan fungsional. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana penentuan bagian-bagian dalam organisasi dengan pendekatan berdasarkan fungsi adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam suatu organisasi itu sendiri. Misalnya, dalam suatu organisasi bisnis seperti ini, ada pekerja-pekerja yang terkait dengan fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, dan sebagainya. Dalam gambar ini,
terlihat setiap departemen pada struktur organisasi tersebut dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang khas terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan, yaitu departemen keuangan. Dan setiap departemen tersebut secara rinci diturunkan ke ataupun menjadi subbagian-subbagian. Bagian akuntansi, bagian pajak, bagian produksi, bagian pergudangan, bagian penjualan, bagian promosi, rekrutmen, maupun litbang. Berikutnya pendekatan berdasarkan produk. Berdasarkan gambar ini bisa dilihat bahwa pendekatan berdasarkan produk ditentukan berdasarkan bagian-bagian yang ada di dalamnya berdasarkan jenis produk yang dibuat pada perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan SHR ini memiliki produk-produk dimulai dari produk sabun, produk susu, produk mie instan, produk pasta gigi, maka pembagian wewenangnya berdasarkan jenis produk yang diproduksi. Berikutnya adalah pendekatan berdasarkan pelanggan. Kita lihat diagramnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar ini bisa dilihat bahwa penentuan pada pendekatan berdasarkan pelanggan merupakan penentuan dari organisasi yang ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, pada perusahaan ini tidak hanya memiliki satu jenis kriteria pelanggan, tetapi lebih daripada itu. Pada sabun bayi maupun susu, mie instan, pasta gigi memiliki karakteristiknya beda-beda. Contohnya saja pada produk sabun memiliki jenis karakteristik konsumen dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Begitupun produk susu. Berbeda dengan produk pasta gigi yang hanya mengincar pada karakteristik anak-anak dan dewasa. Selanjutnya adalah pendekatan berdasarkan wilayah. Pada pendekatan ini bisa dilihat bahwa penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi itu beroperasi. Jika perusahaan tersebut memiliki daerah penjualan di berbagai daerah, misalnya saja di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, di Surabaya, maka desain organisasi tersebut dapat dibentuk sedemikian rupa seperti gambar berikut ini. Tampak jelas pada gambar berikut ini di mana wilayah penjualan dari PT SHR mencakup 4 daerah sebagaimana disebutkan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Agar penjualan lebih dapat terkonsentrasi dan disebabkan karakteristik pelanggan yang berbeda-beda dan lingkungan yang berbeda pula, maka departementalisasi didasarkan pada wilayah yang dilaksanakan. Pendekatan ini juga dilakukan untuk menentukan bagian ataupun departementalisasi di bagian bawah penjualan, tetapi juga dapat dilakukan dengan berbagai jenis organisasi. Organisasi yang memiliki berbagai cabang di berbagai daerah biasanya melakukan desain organisasi berdasarkan pendekatan ini. Perusahaan perbankan juga termasuk ke dalam organisasi yang melakukan departementalisasi berdasarkan geografis, dikarenakan perusahaan perbankan mengandalkan kantor-kantor cabang dalam meraih pangsa pasarnya. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan matriks. Bisa dilihat pada diagram berikut ini, di mana pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dan pendekatan lainnya. Misalnya berdasarkan proyek tertentu ataupun produk tertentu ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu pada kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu pula ataupun bagian dari pekerjaan lain yang ada dalam perusahaan tersebut. Desain organisasi ini dapat dimuat menjadi bentuk matriks seperti gambar berikut ini. Diketahui perusahaan memiliki struktur organisasi fungsional di mana di dalamnya terdapat mulai bagian produksi, bagian kontrol, logistik, perencanaan.
Masing-masing dari bagian tersebut dipimpin oleh seorang manajer. Selain keempat fungsi tersebut, ada juga proyek A, proyek B, proyek C, proyek D, yaitu dengan kaitannya bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Masing-masing proyek itu memiliki bagian produksi, bagian quality control, bagian logistik, bagian perencanaan. Setiap pekerja mensyaratkan adanya tenaga kerja yang dipekerjakan, sehingga berdasarkan pendekatan matriks, tenaga kerja selain ditugaskan di bawah sebuah departemen tertentu seperti bagian produksi, quality control, logistik, perencanaan, juga merupakan bagian dari kegiatan proyek-proyek tersebut. Dari beberapa pendekatan ini bisa dijelaskan bahwa pendekatan yang baik merupakan pendekatan berdasarkan situasional yang ada pada organisasi tersebut. Setiap pendekatan tentunya memiliki berbagai kelebihan sekaligus keterbatasan. Pendekatan fungsional misalnya memiliki kemudahan bagi organisasi untuk membagi pekerjaannya berdasarkan fungsinya masing-masing. Namun di sisi lain, pada pendekatan fungsional tadi agak menyulitkan untuk organisasi ketika misalnya terdapat perbedaan kepentingan antara bagian satu dengan yang lainnya. Perbedaan juga terlihat pada perbedaan tuntutan ataupun keinginan anggaran pada organisasi tersebut. Kesimpulannya bahwa setiap keterbatasan pada organisasi ataupun kelebihannya dapat digunakan sebagai cara ataupun pendekatan yang dilakukan untuk mendesain suatu struktur organisasi. Sekian pertemuan kita kali ini. Lakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan yang kamu miliki. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.